Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rahmawati Fatkul Janah dari Magister Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Saya akan mempresentasikan berkaitan dengan hasil riset saya dengan judul Analisis Proses Berpikir Fraksi Siswa SMP dalam Menyelesaikan Soal Numerasi yang nantinya akan dipublikasikan pada Seminar Nasional Pendidikan Matematika atau Semantik 2024. Di sini saya bersama Bapak Dr. Imam Sujadi, Bapak Dr. Andes Isnandar Slamet, kemudian Bapak Krida Singgih Kuncoro. Akan saya jelaskan mengenai pendahuluan, kemudian dari pendahuluan itu ada proses berpikir refraksi, kemudian ada numerasi, kemudian dari segi metode ada subjek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen, kemudian teknik analisis data. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan, meliputi proses berpikir refraksi, subjek berkemampuan matematika tinggi dan rendah, dan yang terakhir adalah kesimpulan, nanti adalah temuan analisis proses berpikir refraksi berdasarkan hasil riset saya. Untuk pendahuluan sendiri, pendidikan di era modern sekarang mendorong siswa menggunakan kemampuan berpikir dan bernalar dalam membangun solusi. Pendidikan di zaman sekarang memang menuntut penalaran dan kemampuan berpikir kritis untuk memecahkan masalah dunia nyata yang semakin menantang. Mereka harus mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan menimbang beberapa kemungkinan jawaban yang terbaik untuk masalah yang ada. Ketika siswa dihadapkan pada suatu permasalahan yang kompleks, siswa menggunakan proses berpikir refraksi untuk merefleksikan pengetahuan dan pengalaman mereka. Mereka kemudian secara kritis menganalisis dan mengevaluasi informasi yang telah mereka peroleh, yang telah mereka pelajari melalui suatu berpikir refleksi yang memungkinkan mereka untuk menimbang solusi mana yang terbaik untuk suatu masalah yang ada. Berpikir kritis sendiri adalah suatu proses untuk mengidentifikasi masalah, menimbang pilihan, dan kemudian untuk menentukan mana yang terbaik. Pemerintah Indonesia itu sudah ada program Assessment Kompetensi Minimum atau AKM. Tujuan dari soal-soal AKM sebenarnya adalah untuk menilai kemampuan siswa dalam analisis skenario, teknik pemecahan masalah, kemudian menilai keakuratan respon siswa dalam kaitannya dengan konteks dunia nyata. Banyak sekali penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan kemampuan numerasi, menyoroti pentingnya kemampuan numerasi dalam kehidupan sehari-hari. Numerasi sendiri mendukung pengembangan kemampuan berpikir logis, kemampuan berpikir menalar, kemampuan menggunakan konsep, dan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya, serta kemampuan memahami dan mengorganisasikan dan menggunakan informasi secara kritis. Melalui program PISA, nilai matematika siswa Indonesia bisa dilihat pada grafik ini. Kita lihat bahwa di sini pada numerasi dalam matematika itu PISA nilai matematika itu sebesar 366 dan ini turun 13 poin dari hasil PISA tahun 2018. Penelitian numerasi sangat banyak telah dilakukan terutama oleh peneliti Benison tahun 2017 itu telah mempelajari cara meningkatkan kemampuan numerasi melalui sebuah instruksi dan evaluasi. Kemudian ada banyak sekali penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti dalam negeri tentang proses kognitif siswa SMP dalam memecahkan masalah numerasi aljabar oleh Kinanti, kemudian untuk siswa SMA dikaji oleh Anggraini dan Setianingsih pada tahun 2022. Sementara itu, variasi kapasitas pada kemampuan matematika siswa tinggi sedang rendah dalam hal mengorganisasikan dalam mengimplementasikan masalah itu juga pernah dilakukan oleh Mas Luka tahun 2018 mengenai konstruksi berpikir refraksi siswa SMP pada materi bangun datar. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menutup kesenjangan dalam literatur tentang berpikir refraksi yang ada berdasarkan penelitian sebelumnya. Dengan menyelidiki bagaimana siswa SMP kelas 8 menggunakan berpikir refraksi untuk menyelesaikan masalah numerasi aljabar pada tingkat kognitif penerapan, maka penelitian ini berusaha untuk menutup kesenjangan dalam pengetahuan tersebut.
Untuk metodologi dalam riset kali ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dengan tujuan utamanya adalah menganalisis bagaimana proses berpikir refraksi siswa SMP dalam menyelesaikan masalah numerasi aljabar. Dalam hal ini yaitu akan digunakan materi sistem persamaan linear dua variabel. Untuk subjek penelitian sendiri, maka subjeknya adalah siswa kelas 8C SMP Negeri 1 Purwokerto pada semester genap pada tahun ajaran 2023-2024 untuk menjadi subjek penelitian. Dan untuk teknik pengambilan sampel itu adalah teknik purposive sampling. Untuk instrumen penelitian, di sini ada instrumen penelitian tes, yaitu tentang kemampuan aljabar siswa sebelum saya berikan tugas numerasi tentang sistem persamaan linear dua variabel untuk dilakukan analisis temuannya. Selanjutnya, untuk teknik analisis data, di sini ada reduksi data, kemudian ada penyajian data, dan kesimpulan serta verifikasi. Proses berpikir refraksi pada penelitian ini meliputi 3 tahapan, yaitu identifikasi masalah, kemudian strategi, dan evaluasi. Untuk problem identification atau identifikasi masalah, S1 dapat mengidentifikasi apa saja informasi yang diberikan, menentukan apa yang diminta oleh soal, membuat hubungan antara fakta-fakta yang ada dalam soal dengan konsep SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel yang telah dipelajari sebelumnya. Maka berdasarkan hal ini, S1 sebenarnya mampu menunjukkan bahwa ia itu menerapkan proses berpikir refleksi. S1 juga dapat menunjukkan kemampuan berpikir kritis, di mana dengan menyelidiki materi dapat memahami masalah pertama yang harus diselesaikan, yaitu mencari tinggi tabung dan tinggi balok jika diketahui tinggi total menara model A dan model B dengan menerapkan materi SPLDV. S1 juga mampu menghubungkan volume bangun ruang untuk menyelesaikan masalah yang ada, yaitu menentukan biaya yang diperlukan untuk pembangunan menara model A. Kemudian pada tahap yang kedua, yaitu tahap strategi, S1 melanjutkan tahapan strategi dengan kemampuan, dia menunjukkan kemampuan untuk berpikir refleksi, yang mana melibatkan pengumpulan beberapa solusi. S1 menunjukkan kemampuan dalam memilih pendekatan solusi yang dapat diterapkan dengan mengubah permasalahan ke dalam model matematika. S1 membentuk sistem persamaan dari informasi yang sudah diidentifikasi terkait dengan salah satu dimensi bangun ruang, yaitu tinggi balok dan tinggi tabung. Ia juga mampu menghubungkan soal SPLDV dengan konteks geometri bangun ruang dengan mencari nilai variabel tertentu, yaitu tinggi terlebih dahulu, kemudian baru memproses perhitungan volume bangun ruang. S1 di sini lebih memilih metode campuran, yaitu eliminasi dan substitusi, karena menurut dia dengan metode tersebut waktunya lebih cepat, lebih praktis daripada ia harus mencoba-coba menentukan tinggi balok dan tinggi tabung dengan informasi yang ada pada soal, yaitu tinggi keseluruhan dari menara itu. Hal ini menunjukkan bahwa S1 mampu berpikir kritis, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi, menjelaskan hubungan antara masalah dan solusi yang disarankan. Kemudian pada tahap evaluasi, S1 juga menunjukkan berpikir refleksi, yaitu dengan memeriksa kembali jawabannya dengan mensubstitusi nilai-nilai variabel yang diperoleh ke dalam model matematika yang telah dibuat. S1 juga memeriksa kembali langkah-langkah yang telah diambil sehingga dia dapat dipastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam perhitungan SPLDV maupun dalam penggunaan rumus volume bangun ruang itu. Berdasarkan jawaban itu, maka S1 itu mengindikasikan bahwa dapat menerapkan proses berpikir refraksi dalam menyelesaikan masalah numerasi. Tugas numerasi untuk S2 atau subjek dengan kemampuan matematika rendah. Pada tahap ini, pada tahapan problem identification atau identifikasi masalah, S2 tidak langsung mengenali bahwa informasi itu terkait dengan SPLDV, sehingga membuat dia kebingungan dalam menentukan variabel-variabel kunci seperti tinggi tabung dan tinggi balok. S2 dapat mengidentifikasi bangun ruang balok dan tabung dalam pembuatan menara, namun dalam membuat hubungan antara fakta dalam soal dengan konsep SPLDV itu harus dengan bantuan tambahan. Maka kemudian untuk strateginya,
S2 cenderung mengalami kesulitan dalam menyusun langkah-langkah penyelesaian yang sistematis. S2 dapat memahami bahwa langkah-langkah penyelesaian dalam SPLDV itu harus dengan bantuan tambahan. Pada saat proses wawancara, S2 juga menggunakan metode eliminasi, tapi tanpa memahami langkah-langkah secara menyeluruh sehingga menyebabkan suatu kesalahan. Kemudian untuk tahap evaluasi S2 itu tidak mampu atau belum mampu memeriksa atau menilai keakuratan langkah-langkah dalam jawaban mereka. Selama proses wawancara, S2 tidak menunjukkan proses berpikir refleksi, yaitu menerima hasil tanpa melakukan pengecekan kembali jawaban yang telah diperoleh. S2 tidak melakukan verifikasi nilai variabel melalui proses eliminasi dari SPLDV dengan mensubstitusi kembali nilai yang ditemukan dalam persamaan yang asli. Namun S2 dalam hal ini juga mampu menyatakan kembali informasi yang telah dikumpulkan dan mengkonfirmasi bahwa jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Hal ini berarti dapat diindikasikan bahwa S2 belum menerapkan proses berpikir refraksi dalam menyelesaikan masalah numerasi. Selanjutnya adalah pembahasan. Siswa dengan kemampuan matematika tinggi memang seringkali menunjukkan pemahaman yang mendalam, menangkap ide-ide yang ada dalam soal, menangkap informasi-informasi dalam soal itu dengan cepat. Jadi dia bisa menyelesaikan masalah dengan efektif. Di sisi lain, tanpa bantuan tambahan, siswa dengan matematika yang lebih rendah itu akan merasa kesulitan dan kebingungan untuk menemukan materi yang relevan dengan masalah yang diberikan itu. Maka untuk menyelesaikan suatu masalah, untuk mengidentifikasi permasalahan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, apa yang dia pahami, itu harus dengan bantuan tambahan. Siswa dengan kemampuan matematika rendah itu dapat memperoleh teknik pemecahan masalah yang lebih efisien jika dilakukan suatu intervensi yang meningkatkan kesadaran metakognitif seperti latihan terbimbing. Siswa dengan kemampuan matematika tinggi sebenarnya cenderung bisa mengevaluasi solusi yang mereka peroleh. Dia terbiasa untuk mengevaluasi, memeriksa kembali jawaban yang ia peroleh, dan memverifikasi setiap langkah sehingga tidak ada suatu kesalahan. Sebaliknya, siswa dengan kemampuan matematika rendah sebenarnya sangat banyak sekali kemungkinan atau besar sekali kemungkinan dia tidak memeriksa jawaban sehingga dapat berakibat pada kesalahan. Guru dapat berkonsentrasi untuk membantu siswa membangun kemampuan evaluasi melalui peninjauan teman sejawat, kemudian metode penilaian diri, dan kemudian ada juga bisa dengan praktik reflektif. Selanjutnya, untuk strategi pengajaran yang beragam, fleksibel, serta berakibat adanya perbedaan cara berpikir siswa, cara kemampuan siswa itu dapat memecahkan, dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada siswa. Pengetahuan dan keterlibatan siswa dapat ditingkatkan dengan menggunakan alat bantu dan teknologi pengajaran yang canggih untuk menyesuaikan pengalaman belajar dengan kebutuhan setiap siswa. Terakhir adalah kesimpulan, untuk proses berpikir refraksi akan dibagi menjadi dua untuk kemampuan matematika tinggi dan rendah. Pada proses berpikir refraksi siswa kemampuan tinggi, pada tahap identifikasi masalah, siswa mampu mengidentifikasi masalah dengan akurat, menghubungkan informasi dalam masalah dengan konsep yang telah diajarkan sebelumnya, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah utama. Kemudian pada tahap strategi, siswa mampu mengajukan beberapa solusi yang mungkin, memilih pendekatan yang efektif, serta menjelaskan bagaimana masalah dan solusi yang diberikan saling berkaitan. Pada tahapan berpikir refraksi yang terakhir, yaitu evaluasi, siswa memeriksa ulang setiap perhitungan dan memastikan bahwa jawaban yang diperoleh sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Kemudian proses berpikir refraksi pada siswa dengan kemampuan matematika rendah, pada tahap identifikasi masalah, siswa memerlukan bantuan tambahan dalam mengidentifikasi, memahami, menghubungkan informasi dalam masalah dengan konsep yang telah diajarkan sebelumnya. Kemudian pada tahapan yang kedua, yaitu tahap strategi, siswa mengalami kesulitan dalam memilih strategi yang efektif, hanya mampu mengusulkan satu solusi alternatif dan kesulitan menjelaskan alasan hubungan antara masalah dan solusi yang diusulkan pada tahap strategi karena keterbatasan kemampuannya. Kemudian pada tahapan yang terakhir, yaitu tahap evaluasi, siswa merasa yakin dengan jawabannya dan tidak memeriksa ulang untuk menghindari kesalahan.
Sekian, terima kasih untuk presentasi hasil riset saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.